Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ketika ia dalam kandungan, ayahnya Idris bin Abbas pindah dari Mekah ke Palestina untuk mencari penghidupan. Namun sudah menjadi guratan takdir, ayah sang imam meninggal dunia beberapa bulan sebelum ia lahir. Menurut sejumlah riwayat, ketika mengandung Syafi'i, sang ibu yang bernama Fatimah binti Abdillah bermimpi pada suatu malam seolah sebuah bintang kejora melesat keluar dari rahimnya, melambung tinggi ke angkasa, melayang jatuh di Mesir, lalu dari sana bertebaran serpihan bintang tersebut ke wilayah-wilayah lain, dan di mana bagian bintang itu mendarat, selanjutnya mengilatkan cahaya benderang. Imam Syafi'i memang seorang bintang. Ilmu dan pengabdiannya telah menyinari berbagai penjuru dunia. Sejumlah pencapaian yang menjadikannya pantas menyandang gelar Imam Mazhab, yakni pada usia 7 tahun telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Pada usianya menginjak 10 tahun menghafal seluruh kandungan kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang berisi kurang lebih 1180 hadis, dan dipercaya menjadi mufti di Mekah pada usia 15 tahun. Selama hidupnya ia menghasilkan 113 buah kitab. Bahkan Ibnu Zaulak menyebutkan 200-an kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fikih, tafsir, sastra, sejarah, dan usul fikih. Sang imam bernama Muhammad bin Idris, namun lebih dikenal dengan nama Syafi'i. Nama itu disandarkan kepada nama kakek ketiganya, yaitu Asy-Syafi'. Beliau merupakan sahabat Nabi yang mulia. Kakeknya memeluk agama Islam semenjak masih kecil. Ia berjumpa Rasulullah dalam usia yang relatif kecil dan masih berada dalam masa pertumbuhan. Sementara kakeknya di level keempat pun merupakan sahabat Nabi. Beliau bernama As-Sa'ib, yang masuk Islam usai berkecamuknya Perang Badar Al-Kubra. Ia merupakan pemegang komando dan panji Bani Hashim yang berseberangan dengan umat Islam. Namun, kala itu As-Sa'ib dapat ditaklukkan dan ditawan oleh umat Islam. Dalam masa tertawannya itulah Asy-Syaib insaf dan mendapat hidayah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam diri Imam Syafi'i juga mengalir darah yang serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Abdul Manaf memiliki 4 putra. Yang pertama bernama Hashim yang merupakan moyang Nabi Muhammad. Al-Muttalib merupakan moyang Imam Syafi'i. Naufal adalah moyang dari Bani Naufal. Abdus Sam adalah moyang untuk Bani Umayyah. Hashim yang disebut dalam silsilah Imam Syafi'i ini bukan kakek Nabi Muhammad, tetapi kakek keduanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Dr. Mulis M. Hanafi MA, dalam bukunya Biografi 5 Mazhab Imam Syafi'i, sang penopang hadis dan penyusun usul fikih, pendiri mazhab Syafi'i, jika ditelusuri melalui jalur ayahnya, Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sa'id bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim bin Al-Harith bin Abdil Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Adapun dari silsilah dari jalur ibunya yang menurut mayoritas sejarawan bersuku Azdiyah, yaitu Fatimah binti Abdillah Al-Mad bin Al-Hasan Al-Mutsana bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dengan demikian, menelusuri rekam silsilah yang menurunkan bapak dan ibunya, Muhammad bin Idris Syafi'i adalah warga dari suku Quraisy, satu klan Arab mulia yang juga melahirkan Nabi Muhammad SAW. 2 tahun setelah kelahiran Imam Syafi'i, ibunya memutuskan pindah ke Mekah agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan agama terbaik. Mengingat kala itu kota suci merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan, di mana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli hadis, ahli tafsir, ahli qiraah, dan lain sebagainya. Ketiadaan sang ayah menyebabkan ibunya yang menjadi tulang punggung kehidupan Syafi'i kecil. Kehidupan mereka di Mekah senantiasa dalam keadaan prihatin dan sederhana, sampai-sampai sang ibu tidak mampu memberikan imbalan apapun yang patut
untuk diberikan kepada guru anaknya di madrasah. Jangan pun membayar, alat tulis menjadi barang mahal bagi Syafi'i kecil. Sebagaimana yang dinukil Yaqut Ar-Rumi, Imam Syafi'i pernah mengatakan, pada tiap kali ada kesempatan keluar dari tempat belajar, ia keluar memunguti dedaunan, sobekan kecil kulit binatang, pelepah pohon kurma yang terjatuh di pelataran, atau tulang punduk unta untuk dijadikan buku. Barang-barang itulah yang ia gunakan untuk menulis sejumlah hadis. Muhammad bin Idris kecil juga kerap melangkahkan kaki ke kantor-kantor pemerintahan untuk memilah kertas-kertas terbuang namun masih berguna, agar ia bisa gunakan untuk menulis pelajaran di atasnya. Meski mendapati dirinya kekurangan dalam alat tulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan kecerdasan dan ingatan yang luar biasa. Ketika ia di dalam madrasah, saat gurunya memberikan satu ayat kepada murid lain, maka ia ikut mendengarkannya dan segera menghafalnya. Saat anak-anak sedang menulis apa yang didiktekan sang guru, dan saat proses dikte itu selesai, ia telah menghafal seluruh yang didiktekan tersebut. Keistimewaan menghafal ini serupa dengan calon gurunya kelak, yaitu Imam Malik bin Anas. Hausnya Imam Syafi'i kecil terhadap ilmu agama membuat ia memutuskan untuk tinggal bersama Bani Huzail, satu kabilah ternama dengan kefasihan dan kemurnian bahasa Arabnya, keindahan syair-syair pujangganya. Bani Huzail adalah kabilah yang memiliki kepedulian terhadap bahasa, sastra, tradisi, dan kearifan lokal bangsa Arab. Selain ingin menimba ilmu di kabilah ini, Imam Syafi'i juga ingin mengenal tradisi Arab yang masih otentik, mengenali sepenuhnya apa yang dialami oleh orang Arab yang masih murni sebagai bangsa yang nomaden. Kemanapun kabilah ini pergi, Syafi'i mengikutinya. Ia menikmati langit, padang pasir bersama mereka, dan yang paling penting, bertutur dengan ungkapan-ungkapan mereka, hingga pada akhirnya Syafi'i menjadi orang yang pandai bersair, menguraikan sastra, dan mengisahkan sejarah Arab masa silam. Kala itu tersiar kabar nama besar seorang ulama dari Madinah. Namanya adalah Malik bin Anas. Nama harum Malik bin Anas di kota Madinah sampai ke pelosok dan gang-gang kecil di kota Mekah, hingga akhirnya sampai ke telinga Syafi'i. Kabar itu membuatnya ingin berguru kepada Imam Malik, mendulang ilmu fikih kepada pengarang kitab Al-Muwatta yang terkenal itu. Sejak usia 10 tahun, ia sudah menghafal kandungan kitab tersebut. Bahkan, ia mampu menguasai kitab masyhur itu hanya dalam 9 malam. Untuk menghafal kitab itu, ia harus meminjam dari seorang temannya. Di usianya yang ke-20 tahun, berbekal izin guru-gurunya, ia kemudian pergi ke kota Madinah, tempat di mana Imam Malik berada. Sesampai di Qaryah Al-Ansar, atas permintaan dari gubernur Mekah, ia menghadap ke gubernur Madinah untuk menyerahkan surat pengantar yang dibuatkan untuk dirinya dari gubernur Mekah. Meski berbekal surat pengantar yang isinya agar Imam Malik bersedia mengangkat Syafi'i menjadi muridnya, bahkan saat itu pun Muhammad bin Idris diantar langsung oleh gubernur Madinah ke rumah sang imam, Imam Malik tak serta-merta menerimanya. Imam Malik tidak merasa silau atau harus menerima seseorang untuk dijadikan muridnya karena permintaan penguasa. Tapi bukanlah Imam Syafi'i jika ia tidak mampu meyakinkan bahwa ia adalah seseorang yang layak untuk diterima menjadi muridnya. Muhammad bin Idris berhasil meyakinkan Imam Malik dengan menalar kitab Al-Muwatta di depan pengarangnya langsung. Di saat itu pula, sang Imam Malik terpesona atas kepandaian Syafi'i. Bahkan, Imam Malik mengatakan bahwa ia menyaksikan di dalam hati Muhammad bin Idris terdapat cahaya yang bersinar yang disulut Allah, dan mengatakan bahwa Syafi'i akan memiliki sesuatu pengaruh yang besar. Di saat itu juga ia diterima menjadi murid dan berkesempatan mempelajari ilmu-ilmu Imam Malik secara langsung, tidak melalui murid-murid senior yang diperbantukan untuk mengajar murid-murid baru semacam Imam Syafi'i. Demikianlah Syafi'i muda pun resmi menjadi murid Imam Malik.
Setiap hari ia datang ke rumah Imam Malik untuk belajar dan membaca Al-Muwatta di hadapan beliau. Selanjutnya, Imam Syafi'i bermaksud menghadiri halaqah Imam Malik di Masjid Nabawi. Maka Imam Malik menawarkannya untuk tinggal di rumah dan menanggung kebutuhan makan serta minum sang murid. Sejak itulah ia bisa lebih menyaksikan keseharian hidup sang guru yang ia kagumi sejak di Mekah dulu. Semakin kagum Imam Malik kepada Syafi'i muda saat ia mengetahui begitu mudah menyerap dan menghafal setiap hadis yang diajarkannya dalam gelaran halaqah-halaqah pengajiannya. Sampai pada satu waktu Syafi'i diminta untuk mendiktekan Al-Muwatta kepada murid-murid junior lain di madrasahnya. Kala musim haji tiba, banyak kalangan terpelajar dari negeri lain yang mengikuti halaqah-halaqah ilmu di Masjid Nabawi yang salah satunya ia jalankan. Dari sinilah nama Syafi'i mulai terbawa sampai ke Mesir, Irak, dan negeri lainnya. Imam Syafi'i adalah pribadi yang haus ilmu dan tidak cepat puas dengan apa yang sudah ia dapatkan. Ia tak tergoda oleh sanjungan dan prestasi yang sudah ia raih bersama Imam Malik. Selanjutnya ia memutuskan untuk mengembara, mencari ilmu dari ulama-ulama lain di luar Madinah dan Mekah, dan meminta izin kepada guru yang ia cintai untuk pergi ke Irak, satu negeri yang ia pilih untuk menambah ilmu agama. Di negeri itu ia mendengar terdapat ulama besar seperti Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan yang merupakan sahabat dan murid dari Imam Abu Hanifah yang terkenal. Sedangkan Imam Hanifah yang sudah lama meninggal dunia, di mana hari ketika beliau wafat pada hari yang sama ketika Imam Syafi'i lahir ke dunia. Di Kufah, Irak, ia bertemu dengan gurunya yang juga sekaligus menjadi teman diskusinya yang baik, Imam Muhammad bin Al-Hasan. Ia adalah murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah dan pernah menimba ilmu selama 3 tahun kepada Imam Malik di Madinah. Pertemuannya dikisahkan secara tidak sengaja di sebuah masjid, hingga akhirnya mereka berdua terlibat diskusi yang sangat panjang terkait hukum agama dan fikih. Kemudian Imam Muhammad bin Al-Hasan menawarkan Imam Syafi'i untuk tinggal di rumahnya dan menyalin kitab-kitab Imam Hanifah secara langsung dari perpustakaan pribadinya. Selama 2 tahun tinggal di Kufah, pengayaan batin yang ia terima tidak hanya soal ilmu agama, tapi juga perihal nilai-nilai budaya, adat istiadat, tabiat, dan karakter Irak umumnya, dan Kufah pada khususnya. Sebab selama 2 tahun itu ia tidak hanya tinggal di Kufah, namun juga berkeliling ke tempat-tempat lain di Irak. Dari Kufah, Imam Syafi'i ingin lebih banyak lagi menjelajahi negeri-negeri di sekeliling Irak, mencoba menelusuri pengetahuan yang lain, untuk kemudian menimba ilmu sebanyak mungkin darinya. Akhirnya Imam Syafi'i pergi ke Anatolia, Persia, atau Iran saat ini, singgah beberapa waktu di Hirah. Kemudian sang imam melanjutkan perjalanan menuju Palestina dan bermukim di Ramlah, sebuah wilayah yang terletak di selatan Baitul Maqdis. Dengan perjalanan ini makin membentanglah pengalaman dan ilmu Imam Syafi'i. Di usianya yang menginjak 29 tahun, Imam Syafi'i merindukan sosok guru yang ia sangat hormati di Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas. Sekembalinya di Madinah, Imam Syafi'i ditunjuk Imam Malik menjadi asisten untuk mengajar di halaqah miliknya. Kurang lebih 4 tahun ia membantu sang guru mengajar di Masjid Nabawi, sampai pada waktu Imam Malik wafat di usia 90 tahun. Imam Syafi'i merasa kehilangan sosok guru dan penopang spiritualnya. Imam Malik bagi seorang Syafi'i sebagaimana yang pernah dia ungkapkan, jika menyebut ulama, Imam Malik adalah bintangnya. Berbicara mengenai agama Allah ini, tiada yang lebih kupercayai melebihi dirinya. Sepeninggal Imam Malik, ia mengembara ke Yaman. Di sana ia tetap menjadi bintang, sebagaimana ia bersinar di Mekah dan Madinah dulu. Banyak yang mengunduh ilmu kepadanya. Selain berdakwah, ia juga menjadi penasihat khusus gubernur Yaman. Pun ia menimba ilmu kepada seorang yang bernama Yahya bin Hasan,
Di sana, kemampuan firasat dan pengetahuan mengenai watak, karakter, dan tabiat manusia kian tajam. Sebuah kemampuan yang juga dimiliki Imam Malik dan Abu Hanifah. Diaman juga Imam Syafi'i mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Sayyidah Hamdah binti Nafi bin Anbasah bin Amru. Dari pernikahan ini lahir seorang anak laki-laki bernama Abu Utsman Muhammad dan dua anak perempuan bernama Fatimah dan Zainab. Dari Yaman, Imam Syafi'i kembali ke Irak. Tetapi perjalanan kali ini bukanlah atas kehendaknya. Situasi politik yang panas di Yaman kala itu menyebabkan Imam Syafi'i dituduh sebagai penganut sekte Syiah Rafidah yang menentang kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Atas perintah Harun ar-Rasyid, ia bersama 9 orang lainnya ditangkap dan dibawa ke Baghdad untuk diadili. Namun karena pertolongan Allah yang maha baik yang memberikan kepandaian kepadanya, ia dilepaskan karena tidak terbukti bersalah seperti yang dituduhkan kepadanya. Sebaliknya, ia malah dikagumi Harun ar-Rasyid atas kecerdasannya. Bahkan ia sempat ditawari untuk menjadi kadi di Yaman, namun ia menolaknya. Menimbang terlanjur ada di Baghdad, ia beberapa waktu tinggal di sana dan menghadiri pengajian-pengajian para ulama, terkhusus ahli fikih muridnya Imam Hanafi. Dalam kunjungan ke Baghdad inilah Imam Syafi'i menulis kitab bertajuk Az-Zafarani. Pada periode ini sang imam juga banyak menuliskan sejumlah buku yang termasuk kategori Al-Qaul Al-Qadim atau pendapat lama Imam Syafi'i. Selepas itu Imam Syafi'i kembali ke kota Mekah. Ia berniat untuk melepas rindu kepada ibunya yang sudah 11 tahun lamanya ia tinggalkan, demi mencari ilmu agama seperti yang ibunya inginkan. Namun takdir berkata lain. Ibunda sang imam, Fatimah, telah meninggal dunia. Di Mekah, ia mengajar selama 17 tahun untuk para penduduk Mekah dan juga para peziarah yang datang dari berbagai penjuru bumi. Seiring kembalinya para peziarah haji ke negeri masing-masing, mazhab sang imam terbawa luas. Dari sanalah nama dan pendapatnya semakin dikenal, tidak hanya di Mekah tapi ke berbagai penjuru dunia. Selepas itu Imam Syafi'i kembali ke Baghdad untuk yang ketiga kalinya. Di sana ia membuka halaqah di Masjid Raya Baghdad. Kala itu terdapat 40-50 halaqah yang menyelenggarakan kegiatannya masing-masing. Sampai pada akhirnya yang tersisa di masjid itu hanya ada satu halaqah, Imam Syafi'i. Semua halaqah yang ada berbondong-bondong berpindah ke halaqahnya Imam Syafi'i. Kunjungan di Baghdad ini relatif tidak lama. Lantas beliau memutuskan Mesir sebagai tujuan pengembaraan berikutnya. Sepanjang menetap di Mesir inilah sang imam dapat lebih deras mengabdikan pengabdiannya terhadap agama Islam, baik melalui halaqah-halaqah pengajiannya maupun dengan torehan pena yang menampung sejumlah pemikiran dan pendapat-pendapatnya. Fase Mesir inilah yang menjadikan keseluruhan karya sang imam terbagi menjadi dua bagian. Pendapat atau kitab lama yang disebut Al-Qaul atau Al-Kitab Al-Qadim, dan pendapat serta hasil ijtihadnya yang baru, yaitu Al-Qaul atau Al-Kitab Al-Jadid. Pandangan-pandangan Imam Syafi'i kian meresap di banyak hati umat Islam. Namanya melambung jauh melintasi garis batas wilayah Mesir. Hari-harinya makin produktif, jauh melampaui masa-masa saat ia berada di Hijaz maupun Baghdad. Di Mesir jugalah kitab induk Ar-Risalah lahir, dan di negeri Mesir juga ia kembali ke Sang Khalik untuk selamanya.